Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun saudara berada, kembali kita berjumpa bersama saya yang akan membersamai saudara-saudara semua di dalam tutorial 7 dengan konsep demokrasi di Indonesia. Saudara sekalian, tujuan dari pembelajaran kali ini kita mengarahkan rekan-rekan mahasiswa mampu menjelaskan, menyebutkan tentang prinsip-prinsip demokrasi, menjelaskan bentuk demokrasi, dan saudara dituntut untuk mampu menjelaskan implementasi prinsip-prinsip demokrasi yang diberlakukan di Indonesia. Di dalam beberapa literasi literatur yang bisa saudara dapatkan, ada beberapa pengertian demokrasi. Di antaranya yang familiar diantaranya adalah demos dan kratos atau pratein, atau demokrasi itu adalah pemerintahan dari untuk oleh rakyat. Oke. Rekan-rekan mahasiswa bisa mencarinya pengertian demokrasi ini baik secara filosofis maupun secara historis. Ada beberapa yang dikemukakan dalam kaitan historis. Demokrasi lahir dari pemikiran hubungan negara dengan hukum pada masa Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara pada abad ke-6 hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Selanjutnya mungkinan saudara bisa melihat literasi lain terkait pengertian ini secara historis. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun saudara berada, prinsip-prinsip dasar demokrasi yang diterapkan, prinsip-prinsip dasar ini banyak istilah macam-macamnya. Salah satu referensi Syamsul Wahidin menyebutkan dengan prinsip dasar dan budaya demokrasi itu meliputi kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Ada juga nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Perlu saudara ketahui juga bahwa jika Indonesia mau dikatakan negara yang demokratis, maka di sana harus ada pers yang bebas dan bertanggung jawab. Rekan-rekan mahasiswa, kita masuk pada prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ini adalah pemegang kedaulatan negara adalah rakyat, mekanisme kekuasaan mayoritas, pelaksanaan pemilihan yang bebas dan jujur, memiliki perwakilan rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dihargainya nilai-nilai kebebasan, toleransi, pluralisme, kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan. Sudah bisa mempelajari lebih lanjut dari bentuk-bentuk demokrasi. Ada 5 kriteria demokrasi menurut pakar tata negara dan pakar hukum. Saudara bisa lebih lanjut menganalisanya di dalam buku sumber. Ada beberapa yang terkait dengan unsur-unsur demokrasi, di antaranya ada keterlibatan warga negara dalam membuat keputusan politik. Ini dilakukan di dalam pemilu tentunya. Setiap warga negara memilih di Indonesia. Tingkat kebersamaan tentunya di antara warga negara ada persamaan hak dan kewajiban, tidak
tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang dipakai oleh warga negara, suatu sistem perwakilan, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas yang dijalankan di dalam pemilu. Ada demokrasi ini memiliki beberapa aspek yang perlu saudara pahami. Di antaranya adalah aspek formal dan aspek-aspek nilai substansial. Nah, di mana di sini dikembangkannya nilai-nilai kebebasan, kepentingan rakyat, penghargaan, kedamaian, keadilan, dan penghargaan atas keanekaragaman. Ini diberlakukan juga di dalam sistem demokrasi. Rekan-rekan mahasiswa, saudara bisa juga mempelajari tentang sejarah sistem demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Nah, demokrasi di Indonesia pada periode Orde Lama ini 1955-1959, periode ini adalah periode demokrasi dengan sistem parlementer. Selanjutnya pada demokrasi di Indonesia tahun 59 sampai 65 masih di Orde Lama sebelum ini. Periode ini adalah periode dilaksanakan sistem demokrasi terpimpin. Selanjutnya pada masa Orde Baru ini 1966 sampai dengan 1998, di periode ini lebih menonjolkan demokrasi dengan sistem presidensial. Meskipun secara normatif pemerintahan pada masa ini berkomitmen untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia pada periode 1999 sampai dengan sekarang, atau kita lebih mengenal dengan Orde Reformasi. Demokrasi dijalankan dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Saudara bisa lebih memahaminya dengan membaca literasi yang lain. Ada beberapa ciri demokrasi Pancasila. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar. Di antaranya adalah nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang nantinya dihimpun dengan nilai instrumental dan nilai praksis. Selanjutnya, demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai falsafah Pancasila, atau pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat berdasarkan Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila yang lainnya, saudara bisa silahkan mempelajarinya lebih lanjut. Adapun di sini ada konsep kekuasaan terkait dengan demokrasi itu sendiri. Ada kekuasaan di tangan rakyat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ada juga hal lain. Ada pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau nilai instrumental bangsa ini. Selanjutnya ada pembatasan kekuasaan. Ini pun mungkinan bisa dianalisa oleh saudara semua di dalam pasal 20A ayat 1. Rekan-rekan mahasiswa, itu saja yang perlu saya sampaikan terkait dengan tutorial ini. Sekali lagi, tetap semangat. Terima kasih. Saya Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.